tempat di Pakistan. Cerita dimulai dengan diperlihatkan aksi seorang pria yang menyerang sekelompok bersenjata yang hanya seorang diri. Dan di saat pria itu berhasil membantai dari setengah kelompok itu, tiba-tiba ada seorang pria yang melempar peluru tepat di dada pria tersebut yang akhirnya luar biasanya pria tersebut masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit, di mana bos mafia yang berada di tempat lain pun menyuruh dokter di sana untuk menyuntikkan sebuah obat penghilang ingatan untuk membuat si pria lupa akan dirinya sendiri. Si bos mafia pun membayar para polisi untuk membawa pria ke penjara paling ketat yang ada di Pakistan. Entah siapa sebenarnya pria ini, namun layaknya penjahat di dunia, para polisi melakukan penjagaan serta pengawasan super ketat yang membuat heboh seisi penjara di sana. Dan ya, masih belum diketahui siapa namanya. Namun si pria memiliki ciri khas, yaitu memiliki tato bertuliskan India di lengan kirinya. Masih atas perintah dari bos mafia, kepala sipir pun meminta bantuan para sekelompok para pidana terkejam di penjaranya untuk menghabisi pria saat sedang mandi. Melihat semua gagal, kepala sipir pun terpaksa mengeluarkan dua napi yang sulit dikendalikan. Mereka berdua adalah narapidana asing yang kebetulan dikurung di penjara ini. Dan ya, dengan iming-iming kebebasan, kedua napi asing ini mengajar si pria secara bersamaan, di mana si pria bahkan tidak mati setelah jatuh dari lantai 10 pun bisa dengan mudahnya melakukan pertahanan, sekaligus melancarkan serangan balik yang membuat mereka tak berkutik sama sekali. Karena kepala sipir di sana sudah angkat tangan, si pria pun dipindah ke fasilitas khusus perawatan. Namun, alih-alih memberi obat penenang agar mudah dikendalikan, si pria yang masih amnesia pun mengajar para petugas dan berhasil kabur dari sana. Setelah keliling ke sana kemari mencari informasi siapa dirinya, si pria pun berakhir di pasar senjata api. Tak lama, muncullah seorang bocah penjual permen yang mengenali wajah si pria itu, termasuk seorang wanita yang waktu itu jalan bersamanya. Entah siapa wanita itu dan apa hubungannya, si bocah pun mengajak pria itu ke kakek penjual senjata dan bersedia memberi informasi secara gratis setelah si pria berhasil merakit senjata tersebut. Jalka Night Club. Si pria pun berpindah lokasi ke tempat hajatan dan tak sengaja bertemu seseorang bernama Rafiq yang mengaku pernah menjemput si pria di bandara, yang akhirnya diketahuilah bahwa nama pria ini adalah Arjun, seorang bea cukai yang berdinas di Pakistan. Rafiq pun memberitahu tentang teman Arjun yang bernama Regina, seorang staf kedutaan yang saat di bandara ikut menyambutnya. Sehingga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi, Arjun pun meminta Rafiq untuk menghantarkannya di kediaman si Regina tersebut. Saat tiba di sana, alangkah terkejutnya melihat si Regina yang sudah tewas dengan mata kirinya yang terdapat luka tembak, di mana Arjun tak sengaja menemukan pesan yang ditulis Regina berisi seorang nama yang menjadi dalang di balik kematiannya, termasuk apa yang sudah ditimpa Arjun saat ini.
Ya, namanya adalah Martin. Sesuai judul film ini, berdasarkan pesan yang dibuat Regina bahwa Martin berada di India, Arjun langsung menuju ke sana dengan menaiki kapal nelayan secara ilegal. Tiba di India, tepatnya di stasiun kereta api, Arjun pun langsung menelpon nomor yang ditulis di kediaman Regina. Dan ternyata itu adalah Babu, sahabat dekatnya, yang baru saja bertemu dan akan menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, ya, Babu terkena tembakan tepat di dadanya yang dalam detik-detik sekarat, Babu meminta Arjun untuk segera menyelamatkan sahabat yang lain bernama Piteng, seorang pemain MMA yang pastinya akan menjadi target selanjutnya dari sosok si Martin ini. Hey, halo. Sementara Arjun masih dalam perjalanan setelah mendapatkan halang rintangan, Piteng sendiri sudah masuk ke atas ring yang membuatnya berada di posisi terbuka. Dan di saat itulah ada seorang wanita sniper muncul dan melepaskan tembakannya dengan jarak yang sangat jauh. You can't avoid it. Martin, Yaronino. Keesokan harinya, Arjun mendatangi kediaman Pipeng tepat di saat keluarga besarnya yang sedang berduka cita. Arjun mau sedih tapi kebingungan karena tidak tahu Pipeng itu siapa. Gak sedih, takut tidak peduli sama teman sendiri. Dan disinilah Arjun mendapatkan petunjuk baru tentang sosok yang mungkin sangat penting dalam hidupnya, yaitu bernama Preti, tunangannya. Dan tanpa membuang waktu lagi, Arjun langsung menuju ke lokasi yang sesuai yang ada di kartu undangan tersebut. Berlokasi di rumah aman milik sahabatnya, Preti sengaja ditaruh di sana untuk diamankan dari buruan Martin. Namun, dengan keadaan Arjun sekarang, justru Preti bisa dimanfaatkan sebagai umpan untuk membuat Martin muncul ke permukaan. Di tengah keramaian, Arjun mengajak Preti jalan-jalan di tengah banyak orang. Namun, alih-alih Martin yang muncul, justru muncul pria bertopeng yang diutus si bos mafia yang sampai saat ini belum diketahui mengapa si bos sangat menginginkan Arjun mati. Tanpa mendapatkan kesulitan yang berarti, Arjun bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Di mana saat si Arjun menghantamkan kepalanya pada seobong kelapa yang terbang, saraf-saraf di otaknya kembali terkoneksi yang secara perlahan mulai mengembalikan ingatannya. Saat gelombang kedua muncul, Arjun sudah dapat mengingat siapa dirinya. Yang tepat secara bersamaan, muncullah kelompok senjata lain yang berada di pihak Arjun dan berhasil mengalahkan kelompok bertopeng tersebut. Dan ya, terungkaplah sosok yang sudah kita lihat sedari tadi. Tak lain dan tidak bukan adalah Martin itu sendiri. Entah siapa yang sebenarnya Arjun, apakah dia nyata atau tidak. Yang pasti, sosok Martin yang kita lihat saat ini adalah seorang bos gangster berbahaya yang paling ditakuti di India. I am Martin. Dan mari saya bawa Anda ke 20 hari sebelumnya untuk melihat apa yang sudah terjadi dan siapa sebenarnya Arjun. Dan ya, Arjun adalah seorang petugas bea cukai yang memiliki wajah dan perawakan persis dengan si Martin ini. Entah saudara kembar yang terpisah atau kebetulan, Arjun dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan jujur, di mana saat ini dia sedang menyita kontainer yang berisi obat-obatan terlarang yang diselundupkan dari luar negeri. Ternyata kontainer-kontainer tersebut adalah milik si bos mafia yang saat itu sudah menemui Arjun dengan maksud untuk menyuapnya. Namun karena Arjun merupakan seorang bea cukai anti suap dan anti korupsi dan anti memberatkan rakyat yang ingin jajan ke luar negeri, Arjun langsung menolak tawarannya si bos dan akan tetap menyita kontainer-kontainer tersebut.
Tak terima barang-barangnya disita, keesokan harinya si bos mengutus beberapa orang untuk menghabisi Arjun di jalan. Dan tebak siapa yang mereka targetkan? Ya, mereka memburu orang yang salah, yaitu Martin. Sehingga alih-alih mendapatkan Arjun, si bos justru harus berhadapan dengan sosok yang tidak dia ingin buat macam-macam. Setelah menginterogasi si bos dan mengetahui informasi tentang apa isi kontainer tersebut, Martin tertarik untuk mengambil keuntungan. Sama seperti si bos yang terkejut melihat wajah Arjun, Martin pun sangat terkejut melihat wajahnya yang sangat mirip 100% dengan dirinya. Bahkan potongan rambut dan perawakannya juga sama persis. Di sini jugalah Martin memiliki ide untuk menyamar menjadi Arjun dan membuat kekacauan agar Arjun tersandung kasus berat supaya kontainer-kontainer tersebut lebih mudah didapatkan. सर सेल की चाबी लेकर आओ Sempat dikurung dalam jeruji besi, Arjun pun dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah. Dengan bantuan polisi dan para ahli, mereka berhasil mengungkap bahwa Arjun dan Martin adalah orang yang berbeda. Namun, dari informasi baru yang didapatkan, Martin saat ini berada atau sedang pergi ke Pakistan dan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tak ingin membiarkan Martin melakukan kejahatan dengan nama dan image dirinya, Arjun diam-diam pergi ke Pakistan untuk menangkap Martin sendirian dengan fakta bahwa Martin adalah sosok penjahat kelas berat yang bahkan polisi sekalipun kesusahan untuk menangkapnya. Arjun mau tidak mau harus punya pasukan yang ada di pihaknya, sehingga ia langsung menemui sahabatnya di पर kedutaan. वो बहुत क्रूर है मुझे यकीन भी नहीं हो Dan ya, Arjun menemui Regina yang sebelumnya ditemukan mati ditembak di mata sebelah kiri. Arjun dikenalkan dengan instrumen kepolisian yang bersedia membawanya ke tempat di mana Arjun bisa mendapatkan pasukan bantuan yang dia inginkan. ओके ऑल द बेस्ट अर्जुन यस थैंक यू सो मच Arjun dibawa ke pasar di mana dia pertama kali dipertemukan dengan si bocah penjual permen. Arjun langsung dipertemukan dengan seorang penjual senjata yang memiliki informasi tentang pasukan terlatih yang Arjun inginkan. लेकिन वहां मैं जा नहीं सकती Tepat saat Arjun dalam perjalanan untuk menemui kelompok terlatih itu, Martin sendiri menemui Regina dengan berpura-pura sebagai Arjun. Sayangnya, Regina bukan orang yang mudah tertipu. Ia berpura-pura menyelesaikan pekerjaannya padahal sedang menulis pesan untuk Arjun tentang kemunculan Martin di kediamannya. Sehingga sesaat setelah Martin menyadari gerak-gerik Regina yang mencurigakan, ia langsung menembaknya tepat di mata sebelah kiri. Kembali dengan Arjun yang sudah berhasil menemukan alamat kelompok pasukan yang dia inginkan. Tanpa bertele-tele, Arjun pun meminta kelompok itu untuk menangkap Martin. Namun, baru saja mereka sepakat dan mau berangkat, muncullah Martin yang sudah lebih dulu menemukan mereka semua. Dan setelah menghabisi kelompok terlatih itu, Arjun dan Martin pun sempat melakukan duel tembak yang membuat mereka berdua justru berada dalam posisi sama-sama terdesak. Karena tidak ada jalan lain, Martin terpaksa menjatuhkan dirinya di atas gedung setelah berhasil membuat Arjun tak sadarkan diri. Dan ya, itulah awal mula awal bagaimana Martin bisa nyasar ke penjara Pakistan. Kembali ke masa sekarang, Martin masih berambisi untuk mendapatkan keuntungan dari kontainer milik bos mafia. Sehingga Martin memutuskan untuk menculik Pretty agar Arjun mau melakukan apapun sesuai keinginannya. Setelah Pretty berhasil didapatkan, Martin langsung menelpon Arjun untuk membawa seluruh kontainer milik si bos mafia ke suatu tempat. Setelah Arjun sepakat demi nyawa tunangannya, Martin kemudian menghubungi si bos juga untuk pergi ke lokasi tersebut dan kembali mengingatkan si bos tentang pembayaran yang sudah disepakati. मुझे मेरे पैसे थे तेरे पास क्रिमिनोलॉजी की Berlokasi di padang gurun Tandus, Arjun dan rombongannya truk membawa kontainer pun terlihat sedang dalam perjalanan menuju sesuai lokasi permintaan Martin. Namun, di luar dugaan, si bos mafia memiliki rencana lain dengan mengutus anak buahnya untuk mencegat rombongannya itu di tengah jalan. Tetapi
Ya, Martin melangkah lebih maju dengan menyadari rencana si bos ini. Menggunakan mobil tank pribadinya, Martin menembak seluruh anak buah si bos, bahkan nyaris menewaskan Arjun yang masih berada di dalam kendaraannya. Di tengah mobil yang terbakar dengan spesial efek dan green screen yang masih sangat kelihatan, Arjun dan Martin pun melakukan duel untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Dan You think you're strong, and I know I'm strong. tak lama, datanglah si bos mafia dengan mobil mewahnya sembari membawa satu kontainer penuh dengan uang sesuai kesepakatan. Namun, Martin tak serta-merta menyerahkan barang milik si bos dan justru malah membuat kesepakatan dengan Arjun. Ya, Martin tampaknya lebih pro kepada Arjun ketimbang si bos. Hal itu dibuktikan dengan Martin yang menyerahkan Pretty dalam kondisi utuh tanpa ada kurang sedikit pun. Ternyata seluruh kontainer yang si bos selundupkan nyatanya bukan obat-obatan, melainkan senjata api yang berasal dari luar negeri dan dimaksud dijual untuk para penjahat yang nantinya akan digunakan untuk membuat aksi terorisme di negara India. 65,000 from Cambodia. Secara tidak langsung, tato India yang berada di sebelah kiri lengan Martin adalah simbol dari dirinya yang sangat mencintai tanah air. Kepergian Martin ke Pakistan sebelumnya rupanya untuk menyelidiki segala sesuatu tentang si bos, yang ternyata bisnis obat-obatan terlarang yang dikerjakannya hanyalah kamuflase atau penyamaran dari penjualan senjata yang sebenarnya itulah bisnis dia yang asli. Fakta mengejutkan lainnya adalah semua sahabat Arjun di Pakistan ternyata merupakan para pengkhianat negara yang membantu si bos dalam bisnis penjualan senjatanya. Ragina, Babu, dan Pipeng masih satu kelompokan yang diam-diam menerima uang suap dari si bos, sehingga kematian mereka tidak perlu Arjun tangisi karena mereka pantas untuk mendapatkannya. Setelah semua terungkap, akhirnya Arjun setuju untuk bekerja sama bersama Martin. Mereka membunuh si bos mafia dengan menjadikannya sebagai jasad Martin. Sehingga setelah semuanya berakhir, Arjun mendapatkan penghargaan dari instasinya karena sudah berhasil melenyapkan penjahat paling berbahaya di India. Dan ya, tamat. Ending yang sangat memuaskan. Dan ya, bisa kalian nilai sendiri seberapa keren filmnya. Pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah belajarlah mengerti orang lain dan jangan memaksa seperti apa yang kalian inginkan. Tidak semua seperti apa yang kalian kendaki. Coba periksa apa kemauanmu itu untuk kebaikan atau hanya untuk egomu saja. Terima kasih.